Oke sedulur semuanya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sedulur semuanya yang menjalankan. Nah oke sedulur semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 mitos dan fakta seputar dunia peternakan. Jadi masih banyak sedulur peternak semua itu yang kadang masih apa itu ya, ini mitos atau fakta. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mitos dan fakta yang sering ditanyakan sedulur peternak semua. Apakah betul ini mitos? Apakah betul ini fakta? Nah, simak terus videonya sedulur. Nah, untuk videonya jangan di skip ya sedulur semuanya, karena nanti nomor terakhir itu sedulur semuanya pasti pernah ada yang bertanya-tanya atau pernah ada yang kepikiran. Nah, jadi jangan di skip ya, ditonton terus videonya sampai akhir untuk mengetahui mitos dan fakta seputar dunia peternakan. Oke sedulur semuanya, mitos yang pertama adalah apakah betul kalau kita memberikan air gula dan garam setiap hari itu bisa menyebabkan kemandulan. Nah, ini pernah ditanyakan oleh sedulur peternak semuanya. Jadi dulu ada yang pernah membuat statement seperti itu ya. Jadi kalau kita memberikan air minum itu jangan setiap hari dikasihkan air gula dengan dicampur garam karena bisa menyebabkan kemandulan. Nah, itu adalah mitos atau hoax sedulur semuanya. Karena seperti ini sedulur ya, air gula itu sebenarnya bagus untuk energi dari kambing. Apalagi kambing kalau misalkan lagi sakit ya, kita dianjurkan untuk memberikan minum itu air gula. Karena apa sedulur? Air gula itu mengandung energi ya. Jadi energi itu bagus untuk kambing-kambing yang sedang fase pemulihan dari penyakit ya. Nah, air gula itu sebenarnya bagus sedulur, tidak menyebabkan kemandulan. Kalaupun ditambah garam tidak akan menyebabkan kemandulan, karena itu ya itu hanya air gula saja sedulur, tidak akan menyebabkan kemandulan. Jadi untuk statement air gula kalau diberikan sebagai air minum itu bisa menyebabkan kemandulan, itu hoax sedulur ya. Yang menyebabkan kemandulan itu sebenarnya adalah obat-obatan keras seperti obat-obatan vetoksi ya, Vormectin. Itu kalau disuntik pada kambing-kambing atau domba-domba yang bunting itu bisa menyebabkan kemandulan. Tapi untuk air gula itu malah bagus untuk energi ya, bagus untuk energi. Jadi itu adalah mitos sedulur semuanya ya. Jadi terjawab ya, apakah air gula itu bisa untuk menyebabkan keguguran? Itu jawabannya adalah mitos sedulur. Nah, mitos dan fakta selanjutnya yang nomor 2 adalah apakah kambing kalau dikasih daun singkong setiap hari itu bisa menyebabkan kematian. Nah, ini bisa fakta dan mitos dulur ya, jadi bisa dua-duanya. Jadi daun singkong itu memang kalau diberikan setiap hari dalam jumlah yang banyak itu tidak direkomendasikan, karena daun singkong itu mengandung cyanida dulur. Jadi cyanida ini adalah salah satu racun yang menyebabkan kambing itu keracunan makanan dan bisa menyebabkan kambing itu mengalami blot atau kembung. Jadi kalau misalkan diberikan dalam waktu setiap hari ya, setiap hari diberikan full dengan daun singkong itu memang tidak bagus ya. Tapi kalau daun singkongnya itu sudah dilayukan, itu juga tidak masalah sedulur. Jadi pertanyaan, apakah daun singkong itu kalau diberikan setiap hari bisa menyebabkan kematian ternak? Itu tergantung, jawabannya tergantung apakah daun singkongnya sudah dilayukan atau belum. Kalau sudah dilayukan ya boleh-boleh saja diberikan, tapi jangan terlalu sering ya. Kalau bisa diselang-seling ya, paginya daun singkong, nanti siangnya mungkin yang lain ya, atau rumput odot atau apalah yang lain. Jadi seperti itu seluruh ya. Untuk pertanyaan daun singkong diberikan setiap hari itu bisa menyebabkan kematian, yaitu tergantung, jawabannya tergantung ya, bisa hoax, bisa mitos, atau bisa fakta. Oke ya seluruh. Nah seluruh, pertanyaan selanjutnya adalah kambing yang baru dilahirkan atau cempenya itu harus dikasih makan rumput ya agar cepat besar. Nah, ini hoax dulur atau mitos. Karena seperti ini dulur, kambing yang baru dilahirkan cempe itu pencernaannya belum bisa mencerna secara optimal. Jadi pencernaannya itu ibaratnya masih ringkih lah, atau masih lemas gitu lur.
Kalau diberikan rumput itu takutnya nanti tidak tercerna dan akan menyebabkan yang namanya gangguan pencernaan. Nah, kemudian cempe yang baru dilahirkan itu rahangnya masih lemah, sedulur, jadi belum bisa mengunyah rumput. Jadi ya yang paling bagus cempe yang baru lahir ya harus menyusu ke induknya, bukan makan rumput. Jadi kalau misalkan ada kasus mungkin induknya mati atau induknya sakit tidak bisa menyusui, ya sebisa mungkin harus disusukan ke induk yang lain atau menggunakan susu formula. Jangan disandingkan rumput ya, karena belum mau makan dan belum bisa mencerna. Jadi pertanyaan domba yang baru lahir atau cempe yang baru lahir harus dikasih makan rumput agar cepat besar itu hoax, dulur ya. Hoax itu ya, jangan kasihkan rumput ke cempe yang baru lahir karena belum bisa mencerna dan rahangnya itu masih lemah ya. Ya bagusnya ya untuk menyusu ke induknya, karena susu induknya itu di minggu pertama banyak mengandung antibodi. Jadi kalau intinya beda lah, lur, kalau misalkan ada cempe yang seminggu itu sudah menyusui induknya dibandingkan dengan cempe yang tidak menyusui induknya, mungkin karena induknya mati, itu beda. Nanti besarnya itu beda, lur. Yang satu cempenya itu cepat besar dan sehat ya, tidak gampang sakit. Tapi yang satunya yang tidak pernah menyusui induknya, itu cempenya nanti akan ya kecil, lur, pertumbuhannya beda dan cepat sakit atau ringkih seperti itu ya, lur. Oh ya, lur, jadi terjawab ya untuk statement yang nomor 4 ini. Nah, ini seluruh ya, pertanyaan kelima. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan ini, lur. Jadi pertanyaannya seperti ini hoax atau fakta? Kambing yang berwarna hitam itu lebih tahan penyakit dari kambing yang berwarna putih. Nah, ini banyak sekali sedulur peternakan semua itu yang masih percaya tentang statement ini ya. Jadi mereka itu percaya bahwa kambing hitam itu lebih bagus, lebih unggul karena lebih tahan penyakit. Jadi di pasar ini saya tidak bohong, lur, kambing yang berwarna hitam itu lebih mahal, lur, lebih mahal dibandingkan dengan kambing yang warnanya putih. Ya itu memang betul faktanya ya, seperti itu. Nah, ini hoax atau fakta, lur, kambing hitam itu lebih tahan penyakit? Jawabannya itu hoax, lur ya, jawabannya adalah mitos. Karena seperti ini, sedulur, penyakit itu tidak menyerang, intinya tidak pandang bulunya warna apa, mau warna hitam, mau warna putih atau merah. Penyakit itu ya tetap menyerang saja, lur. Jadi tidak peduli ya mau warnanya hitam, merah atau putih. Kalaupun dombanya sakit, kambingnya sakit, ya tetap aja kena penyakit, sedulur. Jadi warna hitam pun tidak menjamin kambing ini lebih tahan dari penyakit. Nah, semua itu tergantung dari perawatannya kita. Kalau kita perawatannya bagus, kambingnya dibersihkan ya, kandangnya dibersihkan ya, insya Allah mau kambingnya itu putih, mau kambingnya itu hitam ya sama saja, lur ya, tahan terhadap penyakit. Jadi kalau statement ini hoax, lur, walaupun banyak orang yang percaya, memang ya, banyak orang yang percaya bahwa kambing yang hitam itu lebih tahan penyakit, tapi pada dasarnya itu adalah mitos atau hoax, lur ya. Jadi perlu dipahami. Jadi mau kambing kalian hitam atau kambing kalian warna putih, sama saja, lur. Terkait penyakit, kalau mau menyerang ya tinggal menyerang saja, tidak pandang warna bulu. Jadi seperti itu, sedulur. Oke, sedulur semuanya, mungkin seperti itu saja video kita kali ini ya, menjawab pertanyaan dari sedulur-sedulur peternak semuanya. Nah, jadi untuk mitos dan fakta ini ya semoga membantu ya. Semoga membantu mitos dan fakta. Kalau misalkan ada lagi pertanyaan-pertanyaan mitos atau fakta ini, lur ya, nanti bisa saya bikinkan videonya lagi. Nah, sedulur semuanya, jadi kita My Farm itu baru saja membuat grup ya, membuat komunitas peternak kambing dan domba seluruh Indonesia. Jadi barangkali sedulur semuanya ada yang mau bergabung, silahkan. Untuk link grupnya nanti ada di profil ya, atau nanti saya sematkan di komentar ya, tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan mau bergabung, silahkan bergabung. Nanti kalaupun ada pertanyaan, silahkan bertanya. Insya Allah kalau misalkan kami mampu menjawab, akan kami jawab.
Jadi seperti itu ya, untuk menambah relasi, untuk menambah kenalan dari sahabat-sahabat peternak semua. Jika berkenan gabung ya silahkan untuk bergabung ke komunitas peternak kambing dan domba seluruh Indonesia. Oke seluruh semuanya, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih sedulur sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur.